Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang akuntansi anggaran sektor publik. Nah, seperti yang dijelaskan sendiri di sini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami ini. Yang pertama saya sendiri, Randi Palevi. Yang kedua ada Bang Masdi. Yang ketiga ada Bang Dede Kurniawan. Nah, untuk gambaran umumnya yaitu anggaran ini merupakan adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu. Nah, dapat dinyatakan sebagai estimasi finansial, sedangkan anggaran sendiri adalah proses untuk metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Nah, di sini kita akan menjelaskan akuntansi anggaran sektor publik sendiri. Nah, berikut persentasenya. Di slide berikut ini kita akan menjelaskan tentang pengertian dari anggaran sektor publik. Nah, terus ada lagi proses dari penyusunan anggaran sektor publik itu. Terus apa sih konsep-konsep dari anggaran sektor publik itu sendiri. Nah, berikutnya ada fungsi dari anggaran sektor publik. Nah, siklus dari anggaran sektor publik. Dan terakhir adalah pendekatan dari sektor publik. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Berikut di slide ini kita akan mempelajari tentang pengertian dari anggaran sektor publik sendiri. Nah, pengertiannya itu adalah anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan ke dalam ukuran moneter. Nah, anggaran sektor publik ini sendiri merupakan perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan yang akan terjadi di masa mendatang, dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penerapan dari anggaran itu sendiri. Nah, 3 aspek harus tercakup dalam anggaran sektor publik ini sendiri. Nah, ini meliputi ada 3. Yang pertama adalah aspek perencanaan, yang kedua adalah aspek pengendalian, dan ketiga adalah aspek akuntabilitas publik. Nah, secara rinci, anggaran sektor publik ini berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang akan direncanakan, serta untuk mendapatkan dana untuk mencapai program dan aktivitas tersebut. Slide ini kita akan mempelajari tentang pentingnya anggaran sektor publik. Yang kedua, yang ketiga adalah merefleksikan perubahan prioritas, kebutuhan, dan kegiatan dari masyarakat. Nah, pentingnya anggaran sektor publik ini sendiri adalah anggaran sektor publik ini membantu untuk menentukan tingkat kebutuhan dari masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Nah, yang ketiga, merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dari kepentingan masyarakat. Nah, menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk menyerahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Nah, yang kedua, anggaran ini diperlukan karena adanya kebutuhan dari kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang. Yang ketiga, yaitu anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya, slide berikutnya kita akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu proses dari penyusunan anggaran sektor publik ini sendiri. Nah, penyusunan dari anggaran sektor publik ini dan pelaksanaan anggaran ini dilakukan dalam satu periode dan merupakan dari rangkaian proses yang saling berkaitan. Nah, aspek anggaran sektor publik ini yang sudah dijelaskan tadi ada 3, yaitu dari perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Nah, tujuan dari penyusunan anggaran sektor publik sendiri ada 4. Yang pertama itu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Nah, yang B, yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan MPR dan masyarakat sendiri. Nah, yang C, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Nah, yang terakhir adalah D, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Nah, begitu slide yang sudah saya jelaskan. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Dede. Kepada Bang Dede, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Kurniawan. Baiklah, saya akan melanjut pembahasan dari teman saya, ya, Saudara Randi.
yang terkait tentang proses penyusunan anggaran sektor publik. Di mana pembahasan ini yang sudah disampaikan oleh teman saya akan melanjutkan lagi, yaitu tentang faktor dominan yang terdapat dalam penyusunan anggaran. Ada 4, yaitu pertama tujuan dan target yang hendak akan dicapai. Yang kedua, ketersediaan sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Yang keempat, faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, dan bencana alam dan sebagainya. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik ini terbagi atas 8. Pertama, otorisasi oleh legislatif, yang mana anggaran publik harus mendapat otorisasi dan legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif, yang mana anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya dana non-budgetar pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Keutuhan anggaran ini, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat, non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif. Yang kelima, periodik, yang mana anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. Yang keenam, akurat. Yang akurat ini itu dijadikan sebagai estimasi anggaran, hendaknya tidak dimasukkan cadangan yang tersembunyi yang didapatkan jadikan sebagai kantong-kantong pemborosan, dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understatement pendapatan dan overstatement pengeluaran. Yang ketujuh, jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Yang ke-8, diketahui publik. Jadi anggaran ini harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode yang dinyatakan dalam suatu finansial. Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan suatu proses politik. Hal itu tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian yang bersifat tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik merupakan anggaran yang harus diinformasikan kepada publik untuk didiskusikan, dan diberikan masukan. Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penataan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam suatu moneter. Proses anggaran sektor publik dimulai ketika perumusan perencanaan strategi selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Nah, aspek-aspek apa yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik? Ada 3. Pertama, aspek perencanaan. Kedua, aspek pengendalian. Yang ketiga, aspek akuntabilitas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi anggaran sektor publik. Menurut Mardiansmo, tahun 2009 mengidentifikasikan berapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik sebagai berikut. Pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan ini terbagi atas 4, yaitu merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan anggaran sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
serta alternatif pembiayaannya. Terus mengalokasikan dana berbagai program dan kegiatan yang akan disusun, dan selanjutnya menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Yang mana anggaran sebagai alat pengendalian ini yaitu membandingkan kinerja akrual dengan kinerja yang dianggarkan. Terus menghitungkan selisih anggaran. Selanjutnya menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians. Yang selanjutnya lagi, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, mulai anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi yang akan mendatang. Selanjutnya, masih pembahasan dalam fungsi anggaran sektor publik yang menurut Mardiasno tahun 2009. Yang keempatnya, anggaran sebagai alat politik, yang mana anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan keterampilan berpolitik, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yaitu anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian yang ada dalam pemerintahan. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, yaitu anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Itu kinerja manajer publik dinilai berdasarkan beberapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi, yang mana anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasikan manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang akan dicapai. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Nah, masyarakat dan elemen masyarakat lainnya atau non pemerintah seperti LSM, pengurus perguruan tinggi, organisasi keamanan, dan organisasi masyarakat yang lainnya yang harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka yang bersifat langsung dan tidak langsung, yaitu kalau terkait keterlibatan langsung masyarakat, itu proses anggaran dan dalam proses anggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan maupun dengan rencana kerja pemerintah atau daerah. Sedangkan keterlibatan secara tidak langsung itu dapat dilangsungkan melalui perwakilannya, yaitu dengan lembaga legislatif berupa anggota DPRD. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya pembahasan akan disampaikan teman kami, yaitu Bang Masdi. Kepada Bang Masdi kami persilakan segala hormat. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada penyaji sebelumnya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang siklus anggaran sektor publik. Suatu organisasi baik bisnis maupun nirlaba sama-sama memiliki suatu siklus yang dikenal dengan siklus anggaran atau budget cycle. Nah, siklus anggaran ini merupakan waktu atau masa mulai direncanakannya suatu anggaran hingga saat perhitungan anggaran. Di dalam siklus anggaran ini kita lihat di bagannya ada beberapa tahap, ada 4 tahap. Ada tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi, tahap pelaporan, dan tahap evaluasi. Nah, biasanya tahap evaluasi dan tahap
pelaporan ini dijadikan satu tahap. Selanjutnya itu siklus anggaran sektor publik. Kita bahas tahapan-tahapan, ada 4 tahap dalam siklus anggaran tersebut. Yang pertama adalah tahapan persiapan anggaran atau preparation. Nah, pada tahap persiapan ini anggaran dilakukan dengan melakukan penaksiran terhadap pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu kita harus melakukan penakdiran terhadap pendapatan yang lebih akurat. Nah, dalam persoalan estimasi yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor uncertainty atau tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dan menentukan besarnya suatu mata anggaran. Yang kedua adalah tahap ratifikasi anggaran. Nah, tahap berikut dari siklus anggaran, tahap ratifikasi ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill atau salesmanship dan coalition building yang memadai, integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif yang sangat penting dalam persiapan dalam tahap ini. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran atau budget implementation disetujui, maka akan dilakukan pelaksanaan anggaran. Nah, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat perlu untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Selanjutnya itu tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan penyusunan anggaran. Ada yang mengelompokkan 2 pendekatan, tapi kalau kami di sini menjelaskan 5 pendekatan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, line item budgeting. Nah, dalam pendekatan penyusunan dalam pendekatan tradisional ini terdapat 2 ciri utama. Yang pertama, penyusunan anggaran didasarkan pada dan dari mana dana berasal, pos-pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan, pos-pos pengeluaran. Kedua, penggunaan konsep inkrementalis, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu. Adapun tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan inkremental atau kenaikan bertahap. Selanjutnya itu pendekatan kinerja, incremental budgeting. Ini merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan untuk merevisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar dalam penentuan usulan periode yang akan datang. Kemudian selanjutnya itu pendekatan PBBS, Planning, Programming, Budgeting System. Pendekatan ini merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terdapat identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin muncul. Nah, ada beberapa karakteristik dari pendekatan PBBS ini, yaitu yang pertama, dia berfokus pada identifikasi perencanaan strategis organisasi dan menghubungkan semua aktivitas dengan perencanaan strategis tersebut. Kedua, itu implementasi di tahun-tahun
mendatang telah diidentifikasi secara eksplisit. Yang ketiga adalah semua biaya yang ditimbul telah dipertimbangkan. Yang keempat adalah analisis sistematis dan alternatif dilakukan, misalnya untuk analisis biaya manfaat, analisis sistem, dan riset operasi. Yang selanjutnya adalah anggaran berbasis nol atau zero based budgeting. Ini merupakan anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu. Pendekatan pembuatan anggaran ini bahwa setiap aktivitas atau program yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Selanjutnya itu pendekatan yang kelima adalah pendekatan penganggaran yang berorientasi pada kinerja atau performance budgeting. Nah, pendekatan ini merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit semata, dan memakai output measurement sebagai indikator organisasi. Nah, pada penganggaran berorientasi pada kinerja performance budgeting ini, dia mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah diklasifikasi menurut program dan kegiatan, kemudian performance management atau pengukuran dari hasil kerja, kemudian adalah pelaporan kerja. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari pembahasan teori atau materi kita pada hari ini, pada session ini adalah penganggaran di sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi publik. Anggaran publik penting sebab anggaran merupakan menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk menentukan atau mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Selanjutnya, dengan adanya anggaran pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi dan menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang penting adalah anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Demikian mungkin materi yang dapat kami sampaikan, dan kepada kawan-kawan yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.